Ada Anak antum kayaknya Wah. gimana gitu kan. itu kan bahasa yang sulit, bahasa yang kuno gitu kan. Which is Gitu kan. vibes ya kan. Vibes-nya beda nih gitu. Nothing else. Kayaknya orang tuh kayak biasa aja gitu, keren gitu kan. Keren. Al-Quran dari bahasa Arab. Iya. Tapi kenapa kita seakan-akan bahasa Arab tuh gimana gitu kan? Iya betul sih. Ya, Betul sih. kalau di Izikam itu ya kita ngumpulin jamaah dulu. Beda dengan di Davi. Kalau di Davi bisa private. Berapapun berangkat gitu ya. Apapun berangkat. Oke. Nggak harus ngetem kayak angkot. Mau satu orang berangkat private. Bisa satu orang berangkat. Iya. Nah, di custom sesuai. Di custom sesuai dengan Iya. umroh custom, Bos. Iya. Gila. Karena banyak beberapa teman-teman kita yang jamaahnya nggak berangkat. Wah, ini kasus nih. Iya banyak banget. Coach Fajri. dua kali datang ada di Bogor. Oh iya, Gimana, Bogor Sar? ya. Hari ini kayaknya lebih keren nih, lebih fresh gitu kan. Ada sesuatu yang lebih wangi sih kayaknya, pasti lebih wangi. pasti kayaknya yang sambungan kemarin udah jadi produksinya kayaknya. Oh udah. Oke. Ya udah. Kenapa wangi? Ya itu emang sunahnya disuruh wangi. Sunahnya begitu. Iya. Jadi memang kenapa Coach Fajri ini produksi, kan sekarang produksi parfum ya? Produksi parfum yang memang sebenarnya produksi massal. Belum masal sih. Belum massal, baru komunitas Ya, gitu atau gimana ya. Keren. Kita kan juga ada jasa kelola marketplace tuh, mungkin barangkali bisa kerja sama gitu? juga. Ada. Wah boleh itu. Di Shopee, di TikTok, di pokoknya sosial media dan marketplace. Kenapa jadi sekali iklan? Tapi ngobrol-ngobrol nih Coach, kalau kita bicara emang agak menarik ya. Kemarin kita sempat ketemu offline terkait bahasa Arab. Oke. Nah ini kan kalau bicara bahasa Arab ini kan boleh dibilang bahasa dunia sih. Bahasa dunia yang saat ini banyak orang pakai. Apalagi yang menariknya orang-orang Eropa udah mulai belajar bahasa Arab. Iya. Apa sih risetnya orang-orang Eropa sampai pengen belajar bahasa Arab? Kalau alasannya diantaranya ya, karena alasannya banyak banget. Cuman saya ngambil satu aja. Karena banyak yang mualaf. Itu satu mualaf. Oke. Pengen lebih tahu lebih dalam. Nah, dikulik sampai bahasa Arab. Iya. Oke. Kemudian kedua dari sisi job pekerjaan. Oh, Timur Tengah. Gaji lebih besar gitu. Real, bro. Tapi kan gini, Coach. Kalau boleh dibilang, orang kalau idiomnya nih kalau belajar bahasa Arab, wah gila. Kuno gitu kan, kuno, terus kayaknya zaman dulu banget lah, terus yang ngajar juga nggak menarik misalnya ya, punten ya, yang ngajar tuh orang-orang tua gitu, terus dengan cara sepuh-sepuh dengan cara metode-metode yang menggunakan metode-metode lama gitu. Ini gimana kalau misalnya sampai orang Eropa yang boleh dibilang high tech lah gitu? Nah, ini menarik. Oke. Karena sekarang ini ada yang namanya software ataupun aplikasi ya. Oke. Ya, nanti bisa lebih jelasnya, lebih detailnya nanti ada di kolom komentar ataupun di deskripsi. Boleh oke. Ya, linknya ntar kita cantumin. Oke. Nah, itu jadi metode pembelajarannya itu gak seperti yang tadi. Nggak kuno berarti. Ya. Oh, gimana? Keren juga. Hanya sekedar duduk, kemudian guru nerangin, enggak. Kita bisa, misalnya contoh, saya punya linknya misalnya. Iya. Dari manapun. Iya. Misalnya saya bisa mengerjakan dari rumah, mau dari. Iya, fleksibel. Oh. Iya, mau di kantor, mau di kereta, lagi nunggu bakso. Bisa seperti itu. Bisa. Gitu. Dan ini bisa untuk anak-anak, remaja, bahkan yang udah berkeluarga. Kayak gitu. Sampai usia berapa nih maksimal? Bebas. Nggak ada batas maksimal. Anak-anak umur berapa? Anak-anak 3 tahun. Ya 3 tahun, 2 tahun setengah juga udah bisa. Udah harus bisa membaca tulis atau? Yang udah bisa ngobrol aja si anak itu 2,5. Oh karena ini lucu nih, menarik. Apakah ada gambar-gambaran? Ya, karena di situ nanti ditampilkan visual. Jadi seakan-akan dia main game, ada suara, kemudian ada games gitu, mengenal nama-nama hewan, ada step-stepnya gitu. Ya orang-orang tua gitu juga, kayak main game juga. Oh gitu. Iya. Jadi di balik game ada edukasi bahasa Arab situ. Dan itu mungkin buat anak-anak ataupun orang siapapun ya, orang dewasa mungkin lebih cepat masuk. Mau bekerja misalkan di Timur Tengah, atau udah mau jadi TKI, TKW gitu. Apapun itu. Karena komunikasinya penting banget ya. Penting banget. Jadi bukan gini ya, bukan kita belajar bahasa Arab yang beda sama ngaji, mungkin beda lagi. Beda. Oh ini belajar Arab gitu ya, belajar ngobrol, belajar conversation. Oke. Menarik sih. Ya.
buat pengusaha-pengusaha yang terkait dengan kegiatan di Timur Tengah misalnya Arab gitu. Ya, Ini bisa nggak sih? bisa banget. Sangat bisa. Bahkan ada yang memiliki travel, ya, travel haji umroh. Oke. Tapi yang ownernya tuh nggak bisa bahasa Arab. Nah ini cocok buat mereka. Ownernya nggak bisa bahasa Arab. Iya. Padahal itu bisnis itu dilakukan di negara Timur Tengah. Iya. Kan namanya tour travel. Iya. Dalam 1 bulan, kira-kira saya udah bisa ngobrol belum gitu? Sudah bisa. 1 bulan. Oh, udah bisa. Ini udah bisa. Jadi buat pengusaha-pengusaha travel, pengusaha-pengusaha yang ekspor impor gitu ya. Ya. Ini kena banget ya. Kena banget. Pokoknya yang terkait sama negara-negara Timur Tengah lah, Iya. negara Arab gitu ya. Karena bahasanya mereka masih begitu. Iya. Karena jadi zaman dulu itu ya bahasa Arab ini kan bahasa internasional di zaman kekhilafahan Islam. Oh iya, ini historinya begitu. Iya, histori gitu. Bahasa internasional, bahasa di mana-mana mereka perdagangan memakai bahasa Arab gitu. Dan sangat mudah sekali sebetulnya bahasa Arab itu. Karena sebetulnya emang mudah. Emang mudah sebenarnya. Karena image-nya dan Kuno tadi iya, kan. modelnya kan. Ada Anak antum kayak Wah. gimana gitu kan. itu kan bahasa yang sulit, bahasa yang kuno gitu kan. Padahal Ya, mungkin image itu orang-orang yang ngajarin orang tua. Gitu. iya. Iya. Al-Quran dari bahasa Arab. Iya. Tapi kenapa kita seakan-akan bahasa Arab tuh gimana gitu kan? Iya, betul sih. Ya, betul padahal sih. Kalau at least lah tuh Iya. nggak aneh ya kan orang ngomong kayak gitu. Padahal bahasa Inggris Iya. ya kan? Which is Wah, literally aja gua gini Iya, gitu. vibes ya kan? Vibes-nya beda nih gitu. Nothing else. Kayaknya orang tuh kayak biasa aja gitu, keren gitu kan. Keren. Tapi kalau cuma satu kata doang malah anak antum ini masalah banget Kayaknya lu jebolan pesantren mana lo gitu. Iya, gitu. Dan bahkan Umar bin Khattab juga bilang kayak gini, ta'allamul arabi fa innaha min dinikum. Kurang lebih kayak seperti itu. Artinya pelajarilah bahasa Arab ya, karena itu adalah bahasa agama kalian. Itu Umar bin Khattab, manusia yang dijamin masuk surga. Iya, masuk surga. Iya. Jadi ini wayahna gitu ya. Wayana emang Wah. kudu apalagi Baru-baru coba cek link gimana gitu kan gitu. Terjangkau orang harganya. Terjangkau banget. Apalagi gitu ya? khusus untuk owner travel kayak gitu terjangkau banget. Terus apa kabar nih Kos terkait travel apa kemarin kita travel provider ya kan membedakan kan travel Iya. provider dengan travel biasa kan gitu kan. Nah itu. Ya, Iya. jadi perbedaan travel provider itu ya, Om Anton, dia menjual bahan baku juga. Nah, bahan baku itu apa? Bahan baku itu semacam visa, kemudian tiketing, kemudian pembuatan paspor, kemudian surat izin, PPIU. Karena nggak semua travel memiliki bahan baku. Jadi hanya khusus dia si travel ini tidak memiliki tiket ya, ataupun travel ini cuma hanya mencari jamaah. Iya, Kemudian banyak kayak gitu mungkin sekarang. itu bukan provider. Itu dan Hanya travel berarti hanya ya? travel. Nah, dan juga kalau travel provider itu ada beberapa travel yang langsung ditunjuk oleh kerajaan Saudi mengenai visa gitu. Oh. IMA ataupun visa haji ataupun visa umroh ada yang ditunjuk Iya. sama kerajaan Saudi langsung gitu. Sorry, nama travelnya dicantumin deskripsi mungkin ya? Dan nama iya. travelnya Dafi. Dafi. Iya, DAAFI. DAFI. Iya. Itu travel. Iya. Itu memang langsung ditunjuk dari Raja Arab untuk Iya, kerajaan Saudi. Iya. kerjaan Saudi. Oke. Kalau mengenai visa haji ya, Iya. gitu. Kemudian visa umrah juga. Karena banyak beberapa teman-teman kita yang apa namanya itu jamaahnya nggak berangkat. Wah, ini kasus nih. Iya, banyak banget. Kemudian banyak juga yang travel yang kena tipu. Banyak banget. Travel kena tipu. Jadi gimana tuh travel kena tipu? Iya, Apa siapa nih? ownernya kena tipu. Travel siapa nih nipu travel? Segitu, ada. Nggak bisa yang nipu travel ini siapa? Nah, jadi si travel ini kenapa ketipu? Ya, karena dia hanya mencari jamaah yang pertama. Dia mencari travel provider yang menjual tiket visa. Berarti saya travel biasa. Saya berarti akan menghubungi travel provider dong sebagai menjual visa, tiket dan lain-lain. Ternyata yang penjual visanya juga abal-abal gitu. Itu satu case-nya. Kedua, yang visanya juga kan itu dia mengambil dari kerajaan Saudi.
Nah, dari link dari Saudinya mungkin ada nggak amanah, ketipu. Gitu. Berarti hati-hati juga para pengusaha travel. Sangat sangat riskan sih. Gimana caranya dia dapat validasi bahwa ini beneran travel provider yang amanah gitu? Nah, bisa dicek kalau sekarang lewat Google. Oh bisa dicek ya? Iya. Ceknya di www.kementerian-agama lah. Langsung kita cek. Oh, jadi ya ini sebagai pengusaha travel. Nah, sekarang kalau misalnya gini, saya orang awam, baru mau buka travel, apa syaratnya? Perizinan. Itu yang harus pertama. Perizinan. Oke. Legalitas. Banyak nggak sih? Banyak sekali sekarang. Travel kita yang nggak punya perizinannya nggak ada. Maaf ya, banyak. Wah, kita ini juga deh. Gitu banyak. Dia cuma ngaku dia buka bendera, ke kantor, travel, udah cukup gitu. Cukup. Ternyata nggak punya izin. Nggak punya izin. Nggak punya PPIU, nggak punya legalitas dari Kementerian Agama. Kayak gitu. Berarti travel provider bisa ngecek dong. Misalnya gini, ada travel datang ke travel providernya Mas Fajri gitu kan. Pak, saya mau jadi ini dah, jadi apa? Bilang apa ya kalau gitu? Jadi nggak, misalnya gini, saya nggak punya perizinan, saya belum punya izin nih. Iya. Davi ngasih, ya udah deh, oke, lo jualin tiket gue segala macam gitu. Nggak bisa dong? Oh, nggak bisa. Oh, malah dicek dulu ya. Dicek. Gitu. Kecuali Om Anton mau bisa legalitasnya ada. Nah, kita bisa ngebantu. Oke, kalau belum ada, Davi bisa bantu. Bisa bantu. Sampai Sampai sebetulnya. Berapa nominal kan? Dia mau kalau nyari investor gede nih. Nah, Kira-kira berapa izinnya sih? Cukup lah 3 mobil mah ya. 3 mobil buat ngurus izin travel. Mobil apa dulu nih? Yang pasti bukan mobil-mobilan. Jadi nggak main-main juga ya, Main-main juga travel itu ya, nggak cuma asal sekedar travel gitu. Apalagi sekarang tuh setiap musim itu dia kadang berbeda-beda sistemnya, perubahannya, hukumnya kayak gitu. Setiap musim beda. Iya. Harganya pengaruh. Regulasinya juga berbeda-beda. Berarti pengaruh harga juga ya? Iyalah. Pasti ya. Pasti. Karena regulasinya udah beda gitu kan. Contoh misalkan kalau sekarang ini setiap hotel itu di sana ya, beberapa hotel membuat travel juga, buka visa, buka tiket pesawat, maskapai dan lain sebagainya. Dan sekarang juga bisa dicek. Jadi contoh sebelum kita punya visa ataupun tiket ya, kita harus udah punya yang namanya itu, kalau bahasa mudahnya itu yang kita pahami ini, harus ada kode ataupun udah ada nama travelnya itu di hotel tersebut. Jamaahnya berapa? Oh, ada kuotanya? Iya. Jadi udah di-tag semua, harus dimasukin dulu di hotel tersebut. Contoh misalkan travel A harus beli tiket di hotel tersebut dan jumlah jamaahnya harus ditulis gitu. Jadi di-tag semua. Jadi nggak, contoh misalkan satu kamar harusnya 2 orang, tiba-tiba 5 orang. Ini banyak kasus yang kayak gitu. Oh, dia ngelewatin kuota. Iya. Yang penting cuan sebanyak-banyaknya gitu. Dan sekarang nggak boleh kayak gitu. Kerajaan Saudi sekarang. KTP diminta. Pemimpinnya siapa sekarang? Oh, siapa pemimpin Saudi ya? Nggak tahu saya juga. Ya, pokoknya sebentar saya berusaha. Salman Al-Farisi. Ya itu lah. Oh, sama Raja Arab gitu. Ya, sama kerajaan Arab sekarang kayak gitu, peraturannya diubah. Jadi setiap ada travel dari manapun itu, ya harus ada nama yang udah tercantum di hotel tersebut, jamaahnya berapa. Kemudian nanti ada askar, dicek datang, betul nggak nih kamar A jamaahnya atau orangnya ada 5, dicek. Oke. Di sistem. Oh betul 5. Cek secara offline masuk. Oh betul. Fisiknya betul. Kalau ternyata di fisiknya 5, ternyata keadaannya ada 6, wah itu bisa di. Itu kena semuanya. Iya. Travelnya kena juga. Travelnya. Hati-hati nih kan. Gitu. Jadi banyak yang masih kayak gini. Banyak banget. Ya terutama memang kalau bicara cuannya pun nggak main-main. Nggak main-main. Iya. Iya. Tapi kan balik lagi ke niat nih. Mau kemana dulu gitu kan, niat awalnya. Iya, niat awalnya. Kalau niat awalnya kita emang untuk membantu jamaah agar bisa pergi ke Baitullah dengan cara yang mudah, kemudian fasilitas nyaman, kemudian dari keberangkatan sampai pulang lagi ke Indonesia, ke tanah air nyaman, selamat. Nah ini kan bisa jadi sebuah nilai pahala. Satu itu, yang kedua juga secara jemaah dia bisa mereferensikan juga kan gitu. Untuk nextnya nih nama lebih niat. Nah, tapi kalau di pertama mindsetnya cuan, ya itu
nggak salah juga. Iya. Cuman ya sayang aja gitu, disayangkan. Kapan Davi buka di Bogor kan? Di Cibinong, Cibinong udah? udah Cibinong. Cibinong, Tapi itu cabang dari Davi ya. di Cibubur kan? Iya Cibubur. Oke, Tempat oke. bis. Belum kalau di secara Bogornya belum. belum. Cuman ada namanya cabangnya namanya Izikam. Izikam itu di Cibinong. Cibinong ya itu khusus bisa dibilang milenial ya. Ada Beda brand ya. beda, iya. Oh, Cuma masih satu payung. Izikam. Izikam. Kita bisa googling ya, bisa Bisa. cek sosmednya dan segala macam ya. Tuh. Ini yang dimaksud dengan apa bisa rebahan dapat cuan nih gimana? Wah itu Pokoknya banyak cuan dari Coach Fajar. Bismillah ya. Bismillah. Jadi Gimana sistemnya? kalau Izikam itu ya cuman kita memiliki modal yang minim ya 500.000. 500.000. Di modal 500.000 aja. Oke. Itu kita bisa mendapatkan penghasilan income buat ya untuk seusia 20-30 itu udah lumayan luar biasa lah. Cara kerjanya, Coach. Jadi cuma hanya nge-share aja sebetulnya. Oh, Iya, nge-share. Karena ada aplikasinya. ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Lebih kayak affiliate mungkin ya. Lebih kayak seperti affiliate ya, Iya. Starlink atau segala macam. Kurang Produknya apa aja? Coach? ya itu umroh. Oh, umroh aja. ini? Umroh. Tapi dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin budgetnya low, ya UMR. Ya. Oh, boleh tahu harga spill dong? Harganya berapa nih? Ya spill ya dari sekitar 30, 30 sampai ada yang 20 juga 20 udah bisa berangkat. bisa berangkat. Bisa. 29 jangan 20. Udah lebih lah. 20. 21 gitu. Ya. Enggak mungkin ya, 25, 26 mungkin ya. Iya. Dan memang targetnya untuk anak-anak muda sih, milenial. Gen Z udah bisa ya? Gen Z ya bisa. 20-an lo udah bisa umroh. Ya kan buru-buru nih ya. Ya. Buru-buru nih. Buru-buru. Buru-buru jadi affiliate dulu makanya gitu. Yoi. Iya. Apakah bisa dicicil, Bos? Pertanyaannya Bisa. itu gila dahsyat. Bisa. Dan uangnya nggak lari kemana-mana. Dan udah pernah berapa jamaah ya? 70 jamaah itu nenek-nenek, kakek-kakek juga ada dari Izikam berangkat. Dicicil. Oke. Dicicil. Berapa lama bebas ya? Bebas. Gitu. Wah gila nih. Dan misalkan contoh ada urgent, misalkan Ya. tiba-tiba ada keperluan mendesak ya uang dapur, boleh diambil. Oh bisa. Bisa. Seperti itu. Prosesnya nggak sulit ya? Mas sulit dan tanpa ada potongan sedikit. Mohon doanya nih, Coach. Saya dengan tim ada di Bogor, insya Allah akan berangkat Iya. Nih. umroh kan, menggunakan Izikam kayak gitu. Doanya aja deh. Iya. Ya setelah kita mungkin merasakan cuannya juga nanti dari situ kan. Iya, nge-share aja. Kalau Izikam itu. Oke. Atau barangkali mau bekerja sama dengan ada di Bogor, kita bisa. Wah, boleh itu. Wah, Cocok ya. cocok kan? Karena kan kalau Izikam itu ada di Cibinong. Nah, apa kan masih masuk area kita kan? Iya. Gitu. Boleh. Jadi memang ya tujuannya sih kembali lagi kita bab niat ya. Kalau kita bicara bab niat memang sempat juga manajemen sempat kita bicara Iya. kemarin sempat ada diskus bahwa memang entah memang dibuat serentak berangkat atau memang dalam kurun waktu berapa lama ada yang Iya. berangkat satu. Oke. Nah itu kita membuat sistem yang begitu tadinya. Dia udah diniatkan begitu sih, insya Allah. Mudah-mudahan Izikam jadi satu sejalannya. Nah, kalau di Izikam itu ya kita ngumpulin jamaah dulu. Beda dengan di Davi. Kalau di Davi bisa per event. Berapapun berangkat gitu ya. Langsung berangkat. Oke. Nggak harus ngetem kayak angkot. Karena tadi paket tadi nih, Ya. paketnya boleh dibilang low budget lah ya. Iya, Low budget. budget, ya. Berapa orang bisa? Berapa banyak nih sampai nunggu berapa orang? 20. 20 saya rasa Ya. ada di Bogor sih bisa berangkat semua Nah. mudah-mudahan. Insya Allah. Saya doakan. Amin ya Allah. Udah berangkat umroh, cuan juga dapat. Iya. Apalagi ya, wah masya Allah lah. Pokoknya nggak bisa diceritain ya. Nggak usah ditanya. Kalau kita datang ke tanah suci itu Nah. karena melihat Ka'bah langsung, Itu betapa bisa diceritain Iya. dengan sebuah kata-kata yang motivator juga lewat kayaknya. lewat semua ya. Lewat, iya. Makanya buru-buru tuh umroh berangkat dulu. Iya. Mau nunggu dulu pakai Izikam. Betul. Langsung berangkat pakai Davi lah. gitu kan. Davi. Mau satu orang berangkat private. Bisa satu Bisa. orang berangkat. Iya. Kita yang nentuin mau hotelnya di mana, mau pakai mobilnya apa, makannya apa. Nah itu berkaitan dengan budget nggak, Bos? Hmm? Misalnya gini, saya mau berangkat sendiri. Saya mau di hotel A, Bisa. mau di budgetnya itu di custom kah atau memang dari Davi sendiri? Oh iya, kalau begini ada yang budget
paket A, budget paket B, budget paket C misalnya gitu. Nah, di custom sesuai. Di custom sesuai dengan Iya, umroh custom, bos. Iya. Gila. kayak gitu. Nah, coach, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Ya. Kembali tadi kita bilang bahasa Arab. Kalau kita bilang sebenarnya itu salah satu wajib sebagai umat muslim untuk mempelajari itu sebenarnya ya. Ada satu kewajiban. Yang kedua, ada lagi cuan dari Davi. Ya. Ya kan, Davi Travel. Ada lagi cuan dari Isikam. Nah, yang terakhir nih, yang paling terakhir, produk yang Coach Fajri punya yang paling terakhir, boleh nggak deskripsiin sedikit? Yang wangi-wangi tadi tuh. Oh, Ini kayaknya lebih ada cuannya lagi nggak nih? Ada lagi cuan. Gimana Coach? Boleh terakhir Coach? Iya, cuannya ini terkhusus untuk komunitas. Oh, baru komunitas. Iya. Baru komunitas. Ya. Kalau untuk cuannya ya. Oke. Ya, karena khairnas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Nah, dan dimulai dari yang jarak yang dekat dulu. Lingkungan yang terdekat gitu ya. Komunitas dulu, komunitas yang kita bidik dengan salah satu produk wangian. Dan ini boleh dipakai untuk sholat. Ini boleh dipakai buat sholat, aman Boleh. buat sholat gitu Aman. kan. Terus pria wanita juga aman ya. Apa? Pria Ya, wanita boleh pakai pria kan. boleh pakai. Ada beberapa variannya mungkin ya. Ya, ada Beberapa varian gitu kan. Iya. Berarti ini itu apa lagi Coach? Jadi ini yang paling terakhir ya. Ya. Dari Coach Fajri sendiri apa yang ingin disampaikan? Nah, yang pertama kalau kita bergabung di komunitas ya Dujana itu, Ya. kita akan mendapatkan audiobook bahasa Arab. Audiobook bahasa Arab. Ya, jadi kita offline juga ada belajar bahasa Arab. Kemudian online-nya setiap satu pekan itu 2 kali kita share audiobook. Alhamdulillah kita setiap 1 pekan sekali kita share di grup tersebut. Nah, kemudian kita harus selalu bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri. Ya karena kenapa? Yang namanya manusia itu tidak luput dari dosa ya. Ya pasti. Tidak luput dari dosa. Kemudian perbaiki niat. Itu harus kita jaga niat. Karena niat itu mudah banget ke kanan, ke kiri kayak gitu. Ketika niat kita sudah kuat, kemudian sabar. Jadi hasil apapun itu, ketika kita sudah memiliki sabar, enjoy. Nah, karena kita sudah kuat dengan fondasi itu ya. Ya, karena kita sudah kuat dengan fondasi itu sabar. Gitu. Jadi jangan melihat hasilnya dulu. Ya hasil mah udah ada yang ngatur Allah. Kita prosesnya dulu Proses ya. aja. Ikhtiarnya gitu ya. Ikhtiar aja. Kayak misalkan mau join ke bahasa Arab ini. Iya. Ya. Nggak usah niat. Kita mau punya penghasilan, itu boleh. Boleh. Secara motivasi ya, goals gitu ya. Iya, Oke. boleh aja. Ya, tapi ya itu tadi niat dengan sabar. Oke. Insya Allah ketika kita memiliki 2 fondasi itu, hidup akan enjoy. Masya Allah. Gitu. Dan saya ya ngalamin sih. Nah, tuh kan. Dan itu pesan dari ibu saya sebetulnya. Nah, gimana tuh? Pesan dari Ini dia nih yang keren. almarhum ya. Oh. Itu pesan. Karena saya suka berpikir kenapa ya cuman 2 nasihat doang. Tapi nancep. Iya, kalau dulu sih enggak ngerti. Sekarang mikir ya. Dulu kan beda. Iya. Cuma 2. Boleh main kemana aja. Boleh pulang sampai pagi. Oke. Asalkan jangan tinggalin sholat. Sabar. Kemudian jangan ikutin hawa nafsu. Dan ternyata pas bertambah umur, Sudah, dewasa, pengalaman dalam beberapa banyak ulama, kitab dan lain sebagainya itu, ya itu emang kuncinya. Sabar, Sholat. jangan ikutin hawa nafsu. Dan itu susah. Iya kak. Bener. Jadi makanya jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke. Itu kuncinya. Itu dia. Yoi. Iya benar. Itu yang paling sudah dipraktekkan Coach. Iya. Dan ketika kita sholat, ya kita harus wangi. Lagi nih kan. Sulaiman men. Emang tadi kita coba sih. Emang tadi juga tim coba ya kan, dan ada beberapa testimoni dari narasumber sebelumnya dia bilang itu punten non muslim ya. Gitu. Dan itu maksudnya dia juga bilang netral ya. Ini dan dia mau unik sih. Baunya itu nggak kayak kebanyakan parfum. Oke. Jadi harus wangi. Jadi jadikan sabar dan sholatnya harus wangi gitu kan. Iya, kayaknya dulu. Kita kan mau menghadap Allah. Oh, masya Allah. Orang aja ketemu orang harus wangi. Iya. Ini lagi. Saya aja mau ketemu Om Anton harus wangi. Hai. Kalau nggak Orang ke ruang disko. Iya.
Siap. Oke, kalau gitu Coach ada lagi Coach terakhir? Ya mungkin itu aja ya. Itu ya. Ya. Baik ya. Niat yang pakemin, kemudian Siap. tabah. Itu kuncinya. Masya Ya, Allah. masalah hasil sudah ditakar oleh Allah. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Siap.